Halo Sobat Oreners semuanya, berjumpa lagi dengan saya Made Siman S. Oke, kali ini saya akan membawakan contoh asesmen penilaian kurikulum merdeka, khususnya kelas 1 SD ya, di fase A. Oke, hal yang pertama yang bisa dilakukan yaitu mendownload aplikasi dengan cara klik link yang sudah saya bagikan. Kemudian akan muncul pilihan yang di atas adalah contoh soal yang wajib juga di download untuk mengetahui contoh soal PTS khusus kurikulum merdeka. Selanjutnya di bawahnya ada asesmen penilaian. Kita klik. Oke, ada file Excel di sana. Kemudian kita download di pojok kanan atas. Oke, sambil download kita tutup. Kita cari filenya di download ya, di folder download. Kemudian ini dalam bentuk zip atau RAR. Kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, saya pindahkan ke desktop agar lebih memudahkan pencarian. Saya diklik kanan dengan open with ya, nanti di Windows akan muncul pilihan ekstrak. Oke, ini file Excelnya kita buka. Oke, tampilan beranda atau home. Di sana ada pilihan input data di sebelah kiri. Pertama ada data siswa, kemudian capaian pembelajaran, penilaian praktek dan proyek, PTS, analisis PTS. Untuk PAS belum saya input ya, nanti menunggu jadwal PAS dulu baru saya input, jadi ditunggu saja update aplikasinya. Kemudian ada pilihan nilai praktek siswa, nih print formulir proyek siswa per siswa ya. Kemudian ada nilai akhir dari seluruh siswa, itu berupa rekap nilai yang akan ditampilkan dari semua penilaian, dari praktek, proyek, PTS, PAS, nanti semua di sana. Kemudian di sebelah tengah, bagian tengah itu ada data guru. Paling atas guru PJOK, NIP, kemudian data sekolah, data kepala sekolah, dan di bawahnya ada data sekolah. Itu yang diisi di kolom sebelah kanan semua ya, dari atas sebelah kanan. Nah, asesmen ini masih tahap pengembangan dan bisa digunakan sebagai referensi. Penilaian diberikan sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Penilaian praktek bisa dipilih salah satu capaian pembelajaran atau bisa semua jika memungkinkan. Kemudian penilaian proyek
yang saya tampilkan di sini adalah contoh dari buku pegangan. Selanjutnya penilaian pengetahuan diambil dari PTS dan PAS. Nah, PAS-nya belum terinput ya. Nah, silahkan kembangkan sendiri menurut kemampuan kalian atau pengetahuan ibu bapak guru, atau menunggu update aplikasinya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kita lanjutkan ke bagian penginputan data ya. Oke, yang pertama itu data siswa. Oke, masukkan data siswa di sini, nama siswa. Ini maksimal saya isi 35 siswa ya. Ada siswa kelas 1A. Jadi bisa per kelas. Atau jikanya satu rombel kelas 1. Kemudian jika lebih dari satu rombel itu ada 1A, 1B, dan 1C ya. Oke, data siswa di sini bisa dirubah ya. Data, oke. Selanjutnya kita lihat capaian pembelajaran yang ada ya. Oke, capaian pembelajaran di bab 1 itu adalah gerak dasar. Nah, ada 3 capaian pembelajaran. Yang A, gerak dasar berpindah tempat. Kemudian yang B, gerak di tempat. Dan C, gerak menggunakan alat. Jadi contoh yang saya berikan di sini adalah capaian pembelajaran yang A, gerak dasar berpindah tempat. Pada capaian pembelajaran A ini ada 3 poin. Oke, yang tepatnya yang pertama ya, contoh yang saya buat di sini yaitu asesmen penilaian praktek gerak dasar berjalan. Kemudian ada poin kedua, gerak dasar berlari. Dan ketiga, gerak dasar meloncat. Oke, dari poin pertama itu ada 4 penilaian cara gerak dasar berjalan. Nah, masing-masing penilaian ini ada rubriknya nanti ya. Jadi rubrik itu dibuat berdasarkan buku pegangan. Jika tidak ada buku pegangan bisa dicari di Google ya, cari rubrik gerak dasar berjalan, misalkan langkah kaki, kemudian ayunan tangan, ya seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke bagian penilaian praktek dan proyek. Oke, rubrik gerak dasar berjalan itu di langkah kaki ada 3 ya, jadi skornya maksimal 3. Kemudian di ayunan tangan ada 2, skornya maksimal 2. Kemudian rubrik yang ketiga itu pandangan mata lurus ke depan. Caranya ada 3, jadi poinnya 3. Dan yang terakhir, posisi badan saat berjalan itu ada 1, sikap badan tegak ya, jadi poinnya 1. Nah, dari keempat
rubrik penilaian ini skor maksimalnya 9. Kemudian di sebelah kanan ada nilai proyek, di mana nilai proyek ini bisa ada nilainya. Oke, nanti akan saya jelaskan ya. Ini adalah skor penilaian praktek ya. Nanti akan ada nilai di bagian akhir langsung ya. Kemudian ke penilaian tengah semester. Jadi soal yang saya buat cuma 10. Jika Bapak Ibu membuat soal yang berbeda dengan jumlah 10 juga, ingat kunci jawabannya dirubah. Kemudian input jawaban siswa. Nah, ada yang hijau, ada yang tetap putih, artinya yang hijau berarti benar ya. Yang tetap putih itu salah. Oke, mari kita coba. Oke, mari kita coba. C, ya, huruf kapital ataupun huruf kecil tetap sama ya. Jadi baiknya huruf kapital. Nah, dua contoh sudah terlihat ya. Oke, isi semuanya sesuai dengan nama siswa atau absen siswa dan input jawabannya ya. Dan selanjutnya kembali lagi kita cek analisis. Oke, ada centang hijau jika benar dan silang merah jika salah. Kemudian kembali lagi nilai praktek per siswa. Oke, ini yang tadi ya. Jika nilainya 9, skornya 9, maka dia akan mendapat nilai 100. Nah, ini absen 2, si B dapat nilai 67, si C 0 karena belum terinput nilainya ya. Oke, lihat masih 0, kita lihat di C ya, masih 0. Oke, selanjutnya analisis. Oke. Nah, silakan ganti tempat dan tanggalnya di sini ya. Di asesmen penilaian praktek per siswa. Di sini ada kolom tempat, bisa diganti. Selanjutnya, nah ini ya, jika mau di print. Nah, jika ingin memprint harus satu per satu. Tekan Ctrl P. Ctrl P. Nah, jika belum ada printer bisa di save as PDF. Simpan di tempat aplikasinya berada, buatkan folder, kasih judul. Misalkan nomor absen 1, tulis 1, 2, 3 ya, jadi gampang melihat.
Kemudian kita lanjut ke nilai proyek ya. Nah, di sini ya. Dapat nilai 80. Input nilainya di sini, dimana nilai itu didapat dari sini. Oke, print dan copy sejumlah siswa atau sesuai kebutuhan. Nah, proyeknya itu adalah mengenali gerak dasar dalam kegiatan sehari-hari. Ini di print, siswa mengisi nama dan nomor absen. Mengisi nama kegiatan dan jenis gerak dasarnya pada waktu pagi, siang, dan sore. Kemudian dikumpulkan, diberikan nilai di sini. Nah, selanjutnya dari nilai yang diberikan itu diinput di kolom proyek. Nah, jika sudah diinput, maka hasil formulir siswa dikumpulkan menjadi portofolio. Selanjutnya, rekap nilai. Oke, ini nilai yang tadi praktek proyek di sebelah kanannya. Kemudian PTS. Nanti di sebelah PTS ada pas ya. Nah, ini nilai akhir. Oke, jika ada rumus atau terlihat seperti error, maka penyebabnya adalah karena nilainya belum terinput di kolom PTS dan nanti mungkin di pas ya. Karena jawaban siswa belum terinput semuanya. Nah, nilai akhir inilah yang akan dimasukkan ke aplikasi raport kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada lagi seperti K13 ya. Ada nilai praktek tema 1, tema 2, tema 3, 4 atau KD 1, 2, KD 3 ya. Jadi kita langsung seperti raport sebelum K13 dan ada deskripsinya kalau tidak salah. Oke, demikian aplikasi asesmen penilaian PJOK kelas 1. Dan untuk yang kelas atau jenjang lainnya bisa dibuat sesuai buku pegangan atau referensi yang ada. Jadi ini hanya contoh dulu ya. Nah, jika ada hal-hal yang diperlukan, silakan klik logo WhatsApp, ikuti atau follow Facebook saya, karena informasi update aplikasi dan sebagainya akan saya share di Facebook dan juga di grup-grup WhatsApp. Kemudian tutorialnya di YouTube. Baiklah, demikian contoh asesmen yang saya buat saat ini, masih dalam tahap pengembangan ya. Nanti akan dicoba dulu apakah ada yang kurang sesuai, akan diperbaiki, dan jika sudah pas atau sesuai akan ditingkatkan lagi agar tampilannya atau proses penginputan datanya lebih simple ya dan mudah digunakan. Jadi silakan
berikan masukan di kolom komentar agar aplikasi ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, baiklah Sobat Oraners, semuanya dimanapun berada. Sekian dulu petunjuk assessment yang saya buat kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.